sini saya akan menjelaskan apa itu vitrifikasi. Dalam kultur jaringan tanaman, vitrifikasi mengacu pada kelainan fisiologis yang dapat terjadi pada jaringan tanaman yang dikultur. Khususnya pada kasus tunas dan kalus, vitrifikasi ditandai dengan penampakan jaringan yang tidak normal, menjadi tembus cahaya seperti kaca dan berair. Kondisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jaringan tanaman yang dibudidayakan, menyebabkan berkurangnya laju pertumbuhan, buruknya diferensiasi, dan bahkan kematian jaringan. Baik, kemudian ada beberapa penyebab terjadinya vitrifikasi dalam kultur jaringan tanaman. Antara lain, yang pertama itu kelembapan berlebihan. Nah, hal ini sering terjadi karena ventilasi yang buruk atau wadah yang terlalu rapat. Kemudian itu yang kedua itu konsentrasi gula. Konsentrasi gula yang terlalu tinggi itu dapat meningkatkan tekanan osmotik yang menyebabkan sel-sel tanaman menyerap air secara berlebihan dan menjadi terjadinya vitrifikasi. Kemudian yang ketiga itu kelebihan auksin dan sitokinin. Penggunaan hormon tumbuh seperti auksin dan sitokinin dalam konsentrasi yang tidak tepat ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan pertumbuhan sel dan menyebabkan vitrifikasi. Kemudian yang keempat tuh cahaya. Cahaya yang berlebihan, terutama cahaya biru dan merah, itu dapat meningkatkan laju fotosintesis yang produksi air dalam sel tanaman yang berkontribusi terhadap vitrifikasi. Kemudian itu yang terakhir, stres oksidatif yang disebabkan oleh kondisi kultur yang tidak optimal seperti pH yang tidak sesuai atau kekurangan nutrisi dan dapat menyebabkan pembentukan jaringan yang rapuh dan berair. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab vitrifikasi. Vitrifikasi disebabkan oleh adanya kerusakan fisiologis pada tanaman hasil kultur, sehingga menampilkan fenotip daun atau batang tanaman yang bening seperti gelas. Penyebab vitrifikasi adalah sel tanaman yang mengandung air berlebihan, adanya defisiensi klorofil, dan kurangnya lignifikasi pada dinding sel tanaman. Nah, bagaimana sih cara mengurangi atau mencegah vitrifikasi? Yang pertama itu menyesuaikan komposisi media kultur dengan konsentrasi gula, auksin, dan sitokinin yang tepat. Dan yang kedua, mengoptimalkan kondisi cahaya yang sesuai untuk tanaman yang dikulturkan. Dan yang ketiga, mengatur kelembaban dan ventilasi yang memadai dalam wadah kultur. Dan yang keempat, menggunakan agen anti vitrifikasi seperti manitol atau sorbitol dalam media kultur. Adapun solusi yang dapat digunakan yaitu yang pertama menggunakan botol kultur yang memiliki aerasi, yang kedua menurunkan konsentrasi BAP dari 2 mg per liter menjadi 0 mg per liter saat subkultur, yang ketiga itu ada penggunaan sitokinin berjenis kinetin dibandingkan BAP, benzyl aminopur. Nah, baiklah, untuk kesimpulan sendiri itu yang pertama ada efektivitas dalam pelestarian. Efektivitas dalam pelestarian itu maksudnya vitrifikasi sangat efektif untuk menjaga integritas struktural dan fungsional jaringan. Nah, untuk yang kedua itu mencegah kerusakan. Mencegah kerusakan ini prosesnya itu mencegah pembentukan kristal es yang dapat merusak sel dan jaringan tanaman. Nah, terus yang ketiga itu ada aplikasi luas. Aplikasi luas tuh maksudnya teknik ini dapat diterapkan pada berbagai jenis tanaman termasuk tanaman langka dan spesies yang terancam punah. Nah, untuk yang keempatnya sendiri itu ada pemulihan yang tinggi. Pemulihan yang tinggi itu tanaman yang diawetkan melalui vitrifikasi biasanya menunjukkan tingkat pemulihan dan pertumbuhan yang tinggi setelah dikeluarkan dari kondisi kriogenetik. Nanti yang terakhirnya itu ada kemudahan penyimpanan. Kemudahan penyimpanan itu setelah vitrifikasi sampel dapat disimpan dalam nitrogen cair yang memungkinkannya penyimpanan dalam ruang yang relatif kecil dengan stabilitas yang tinggi. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat.